Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Muhammad, jurusan Aquacultur dengan NPM 2140101016. Di sini saya mengerjakan tugas PTS Fisika tentang getaran, gelombang, dan bunyi. Getaran adalah peristiwa gerak bolak-balik sebuah benda pada satu titik keseimbangan. Seperti yang kalian lihat di bawah gambar. Sini ada A, O, dan B. Satu getaran O, B, O, A, O, atau A, O, B, O, A, atau B, O, A, O, B. Dan di sini komponen getaran, frekuensi, dan periode. Frekuensi getaran adalah banyaknya getaran yang terjadi dalam 1 sekon. Rumus F kecil sama dengan N kecil per T. Keterangannya, F kecil frekuensi Hertz, dan N kecil jumlah getaran, dan T kecil waktu untuk bergetar detik atau sekon. Periode getaran adalah waktu yang dibutuhkan untuk terjadi satu getaran. Rumus T besar sama dengan T kecil per N. Keterangan T besar periode sekon atau detik. T kecil waktu untuk menghasilkan getaran sekon. N kecil jumlah getaran. Dan di sini ada contoh soal. Contoh soalnya, bandul bergetar sebanyak 50 getaran dalam waktu 10 sekon, hitung berapa frekuensinya. Diketahui dengan N kecil sama dengan 50, T kecil sama dengan 10 S. Diketahui F titik-titik, jawabannya F sama dengan N per T. Sini 50 per 10 S dan di sini 5 per Hertz. Gelombang adalah getaran yang membawa energi selama perambatannya. Ya, di sini saya menyebutkan jenis gelombang berdasarkan medium perambatnya. Gelombang mekanik, gelombang yang membutuhkan medium. Contoh permukaan air, gelombang bunyi, dan gelombang pada tali. Gelombang elektromagnetik, gelombang yang tidak membutuhkan medium. Contoh gelombang radio, gelombang cahaya, gelombang TV. Berdasarkan arah rambatnya gelombang transversal, gelombang yang arah getarannya tegak lurus dengan arah rambatnya. Contoh gelombang pada tali. Gelombang longitudinal, gelombang yang arah getarannya sejajar dengan arah rambatnya. Contoh selingki gelombang bunyi. Ya, di sini ada rumusnya, rumus cepat bunyi 2. Bisa dilihat dengan gambarnya di sini. Langsung saja contoh soal. Sebuah gelombang panjangnya 0,75 cm, cepat rambatnya 150 m per s. Tentukan frekuensinya. Diketahui seperti yang kita lihat di bawah gambar. Di sini ada bunyi. Bunyi adalah getaran gelombang yang dihasilkan oleh benda bergetar dan dapat dirasakan oleh indera pendengaran. Seperti yang kalian lihat gambarnya. Frekuensi bunyi, apakah semua bunyi dapat terdengar oleh telinga manusia? Sini ada contoh gambar penggaris A, B, C. Sini ada klasifikasi gelombang bunyi. 1. Infrasonik. Infrasonik yaitu bunyi dengan frekuensi di bawah 20 Hz. Contoh jangkrik. 2. Audiosonik. Audiosonik yaitu bunyi dalam jangkauan frekuensi antara 20-20.000 Hz. Contoh manusia. 3. Ultrasonik. Ultrasonik yaitu bunyi dengan frekuensi 20.000 Hz. Contoh lumba-lumba dan anjing. Bunyi infrasonik. Bunyi infrasonik memiliki frekuensi kurang dari 20 Hz. Contoh yang dapat mendengar bunyi infrasonik adalah seperti jangkrik dan anjing. Bunyi audiosonik. Bunyi audiosonik memiliki frekuensi antara 20 Hz sampai 20.000 Hz. Contoh yang dapat mendengar bunyi audiosonik adalah seperti gambar di samping. Dan selanjutnya bunyi ultrasonik. Bunyi ultrasonik memiliki frekuensi lebih dari 20.000 Hz. Contoh yang dapat mendengar bunyi audiosonik adalah
Seperti gambar di samping, ada anjing, kelelawar, dan paus. Rumus seperti di bawah. V sama dengan A kali V. Seperti gambar di bawah. Keterangan, langsung saja keterangan. Cepat rambat bunyi M per S. A panjang gelombang bunyi M. F frekuensi gelombang bunyi Hertz. Tentukan panjang gelombang bunyi. Frekuensi 500 Hz jika cepat rambat bunyinya adalah 340 M per S. Diketahui V kecil sama dengan 340 M per S. F sama dengan 500 Hz. Diketahui lambda titik-titik. Jawab V kecil sama dengan lambda kali F. Lambda sama dengan V besar per F kecil. Sama dengan 340 per 500 sama dengan 0,68 meter. Kesimpulan, bunyi berasal dari benda yang bergetar sehingga terdapat gelombang yang membawa energi selama perambatannya berbunyi memiliki frekuensi tertentu sehingga dapat terdengar oleh indera pendengaran telinga. Oke, itu saja yang bisa saya simpulkan. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.